Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Membaca doa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara percaya diri. 2. Dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara tanggung jawab. Nah, hari Minggu ini Lani diajak ayahnya pergi ke Madura. Ayah Lani ingin membeli beberapa kerajinan gerabah untuk pelanggannya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Madura merupakan salah satu daerah penghasil kerajinan gerabah yang berkualitas tinggi. Sepanjang perjalanan menuju tempat produksi gerabah, Lani sibuk mengamati sekelilingnya. Lani takjub melihat potensi alam yang ada di Madura. Lani juga begitu kagum akan orang-orangnya. Mereka pekerja keras, mereka juga pandai memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitarnya. Mereka bekerja keras dari pagi hingga sore, tak kenal lelah meski harus berkubang dengan tanah, menggali dan mengumpulkan tanah liat untuk dijadikan bahan pembuatan gerabah. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak mereka hidup menetap dan mulai bercocok tanam. Dan kini masih didapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Pada situs kebudayaan dan purbakala banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Gerabah yang paling sederhana dibuat dan dibentuk hanya menggunakan tangan dengan ciri adonan yang kasar dan bagian gerabah tersebut masih dipenuhi oleh jejak-jejak jari. Selain itu bentuknya kadang tidak simetris. Tidak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari. Kesamaan pembuatan gerabah di Madura sekarang ini dengan para pendahulunya adalah proses pembuatan dan bentuknya yang masih tradisional. Gerabah yang dihasilkan oleh pengrajin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Tanah liat hitam dapat juga dipergunakan, tetapi kualitasnya kurang baik. Gerabah yang dihasilkan di Madura adalah gerabah. Nah, memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Hal ini disebabkan karena tidak semua wilayah di Madura memiliki struktur tanah liat yang dijadikan bahan dasar pembuatan gerabah. Pulau Madura dikelilingi oleh pantai sehingga tidak bisa digunakan untuk membuat gerabah. Di antara daerah penghasil gerabah yaitu untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun dan spesialisasi. Dengan spesialisasi dan ciri khasnya itu, banyak kampung diberi nama sesuai dengan nama tembikar tertentu. Nah, berikut ini merupakan peralatan pengrajin gerabah Madura. Nah, ada dua, yaitu peralatan secara umum seperti cangkul, linggis, ember. Juga ada peralatan khusus, ada penempa untuk membentuk dan penghalus bagian luar, ada pengorek jenis sabit berwarna miring, ada penyambungan yaitu wadah air, ada panglelet secari kain untuk membentuk bibir gerabah,
Ada pangajakan, sejenis nyiru untuk ayakan pasir. Ada workower, yaitu galah berujung kawat lengkung. Juga ada pamatong, sejenis pisau atau kawat pemotong. Ada juga pungku untuk pembakaran gerabah. Nah, berikut ini merupakan langkah membuat gerabah. Satu yang disiapkan yaitu tanah liat. Kedua, tanah liat tersebut dicampur air. Ketiga, setelah adonan diambil perbongkahan. Keempat, dengan menggunakan kain panglelet, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. Lima, bila dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi, lalu diangin-anginkan. Keenam, bila yang dibuat telinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. Ketujuh, setelah halus kemudian dijemur atau dibakar. 8, langkah terakhir yaitu dibersihkan. Nah, apa sih ide pokok? Ide pokok yaitu ide atau gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Ide pokok juga bisa disebut dengan pikiran utama, gagasan utama, kalimat utama. Nah, letak ide pokok bisa di awal paragraf atau disebut dengan deduktif, bisa di akhir paragraf atau induktif, bisa juga di awal dan di akhir atau campuran. Nah, berikut ini merupakan contoh cara menentukan ide pokok. Nah, yang diberi garis berwarna biru itu merupakan ide pokok atau merupakan paragraf deduktif. Nah, coba sekarang kalian kerjakan tugas 1 di halaman 127 sampai 128, yaitu menemukan ide pokok masing-masing paragraf. Nah, bagaimana cara mengembangkan paragraf? Yaitu dengan 5W1H. What, apa, where, di mana, who, siapa, why, mengapa, when, kapan, dan how, bagaimana. Nah, atau kita singkat menjadi adik Simba, atau apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah kalian mengetahui cara mengembangkan paragraf, coba sekarang kalian berlatih mengembangkan paragraf di halaman 129. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu 1. Ide pokok dikenal juga sebagai pokok pikiran yang letaknya bisa di awal, di tengah, atau di akhir. 2. Pulau Madura dikenal sebagai penghasil gerabah. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap menjaga kesehatan dan terus mencari ilmu dengan ikhlas dan dengan sungguh-sungguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.